Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Angir Sindramaya, kemudian Novia Claudia dan Rahma Hamidah, saya sendiri. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pemetaan kognitif dan kognitif lingkungan. Materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pemetaan kognitif. Kemudian di kognitif lingkungan itu nanti akan dijelaskan oleh Angir Sindramaya dan juga Novia Claudia. Kita masuk pembahasan ya teman-teman. Jadi pemetaan kognitif itu adalah materi yang pertama. Apa sih yang disebut dengan pemetaan kognitif? Jadi pemetaan kognitif itu merupakan sebuah proses mental yang di dalamnya itu berisikan serangkaian transformasi psikologis dari informasi yang diterima, kemudian dikategorikan, disimpan, lalu disampaikan dalam bentuk deskripsi mengenai suatu lokasi atau sebuah fenomena yang memberikan tanda pada kehidupan sehari-hari. Itu yang disebut dengan pemetaan kognitif, dan biasanya pemetaan kognitif itu dia memiliki kaitan yang sangat erat dengan yang namanya kecerdasan. Selanjutnya dalam pemetaan kognitif itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Salah satunya adalah faktor-faktor dalam pemetaan kognitif. Terus yang kedua itu ada informasi dalam pemetaan kognitif. Yang ketiga itu ada daya ingat atau memori dalam pemetaan kognitif. Kemudian yang keempat itu ada kemampuan abstraksi ruang. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah faktor-faktor dalam pemetaan kognitif. Jadi faktornya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah kemampuan mengingat. Yang kedua adalah kemampuan abstraksi ruang. Yang ketiga itu ada persepsi lingkungan. Oke, next selanjutnya itu ada informasi dalam pemetaan kognitif. Nah, terdiri dari empat hal yang harus kita ketahui kembali teman-teman. Yang pertama itu ada tempat. Nah, tempat ini merupakan suatu tempat tujuan dan awal di mana perilaku seseorang itu akan mengenal tempat tujuannya dan posisi di mana si individu itu berada pada saat itu juga. Kemudian ada hubungan spasial antar tempat. Nah, jadi di dalam hubungan spasial antar tempat ini, apabila si individu itu sudah mendapatkan informasi tentang lokasi tujuannya, maka individu tersebut itu akan menghubungkan dengan tempat di mana dia berada pada saat itu juga. Nah, itu adalah hubungan spasial antar tempat. Kemudian yang ketiga itu ada rute atau rencana perjalanan. Jadi setelah menghubungkan antar kedua tempat tersebut, maka si individu ini akan membuat rute perjalanan yang mana yang akan dilalui dia gitu, supaya si individu tersebut itu bisa cepat sampai di tujuannya dengan aman gitu. Terus yang ketiga ada landmark atau icon. Nah, jadi di sini landmark atau icon itu merupakan ciri khas yang terdapat dalam suatu ruang yang kemudian diproses dalam pemetaan kognitif. Jadi contohnya gini. Bandung itu kan terkenal dengan gedung satenya. Nah, gedung sate itu merupakan ikon kota Bandung. Jadi gedung sate itu merupakan ciri khas yang terdapat dalam suatu ruang yang kemudian diproses dalam pemetaan kognitif nih. Jadi si individu itu berpikir gitu, gedung sate ini bentuknya seperti apa ya? Apakah seperti sate atau emang di dalam gedung itu banyak yang jual sate? Nah, itu yang disebut dengan landmark. Kemudian ada daya ingat atau memori dalam pemetaan kognitif. Daya ingat ini merupakan suatu kaitan aktivitas yang dimana berlangsung dalam diri seseorang yang kemudian diolah, setelah itu dianalisis atau dikaji dalam pemikiran seseorang.
Proses inilah yang disebut dengan encoding. Selanjutnya itu ada kemampuan abstraksi ruang. Nah, kemampuan ini itu sering disebut dengan yang namanya kecerdasan spasial. Nah, kecerdasan spasial itu kemampuan untuk memahami bentuk dan juga gambar secara 3 dimensi. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, ada typo sedikit. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pemetaan kognitif dan juga isi-isiannya. Selanjutnya untuk materi di persepsi lingkungan itu akan dijelaskan oleh Angir Sindramaya. Terima kasih. Terima kasih Rahma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi lingkungan. Proses persepsi mempunyai peran dalam pembentukan pemetaan kognitif. Tempat akan mudah diingat apabila tempat tersebut mempunyai makna tertentu. Dengan persepsi, seseorang akan mudah mendeskripsikan mengenai suatu tempat. Seperti misalnya, saya pergi ke Jakarta. Di Jakarta itu ketika saya pergi ada momen yang cukup berkesan gitu yang terjadi di saya. Nah, di situ saya membuat persepsi bahwasanya Jakarta dengan segala isinya, dengan tempat-tempat yang khas di sana yang pernah saya temui itu memiliki makna yang begitu baik gitu. Maka dari itu ketika membicarakan tentang Jakarta, sangat mudah bagi saya untuk mendeskripsikan tempat tersebut karena di samping saya mengingat landmarknya, Monasnya, di samping saya melihat tempat-tempat kecil di sana, detail tempatnya seperti apa, persepsi mempunyai peran yang cukup penting dalam pembentukan pemetaan kognitif di diri saya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya keterkaitan pemetaan kognitif dengan berbagai aspek. Jadi teman-teman, terbentuknya suatu pemetaan kognitif pada diri kita itu tidak ujuk-ujuk jadi atau tidak serta-merta langsung jadi seperti itu. Ternyata ada kaitannya juga dengan aspek-aspek yang lain. Gitu. Yang pertama, keterkaitan pemetaan kognitif dengan perkembangan manusia. Jadi, manusia itu dalam berinteraksi dengan lingkungannya akan membentuk pemetaan kognitif. Pemetaan kognitif ini terjadi dalam perkembangan manusia dan itu terjadi sejak kecil. Jadi bukan hanya orang dewasa saja yang mampu membentuk pemetaan kognitif, tetapi anak kecil pun juga sudah bisa melakukan sudah mulai bisa membentuk pemetaan kognitif gitu. Seperti misalnya anak kecil yang sudah mulai memahami kamar tidurnya sebelah mana, kemudian kamar mandi sebelah mana, dia mulai memahami tata ruang di rumahnya, dia mulai memahami tempat-tempat di rumahnya, seperti kalau mau makan di dapur, kalau mau pipis langsung menuju ke kamar mandi gitu. Artinya anak tersebut memiliki peta kognitif seperti itu. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Novia Claudia. Baik, terima kasih Angir atas waktunya. Selanjutnya yaitu keterkaitan pemetaan kognitif dengan kebiasaan dan budaya. Interaksi antar manusia dan lingkungan akan mempengaruhi perilaku individu, suatu kelompok masyarakat atau budaya. Dengan adanya keterbiasaan tersebut, maka di dalam benaknya akan terbentuk satu skema pola perilaku tersebut akan terulang. Contohnya seperti pembuatan jalan tol nih. Kita sering banget kan ngelihat udah ada jembatan penyeberangan nih, tapi orang tersebut masih menyeberang lewat jalan tol. Kenapa mereka orang masih nyebrang lewat jalan tol? Itu karena jalan yang biasa mereka lewati itu sekarang udah dibuat menjadi jalan tol. Mereka berpikir biasanya saya untuk untuk sampai di seberang itu melewati jalan ini kayak gitu loh. Jadi kayak udah terbiasa gitu loh ngelewatin jalan ini. Jadi mereka orang kayak
mempedulikan adanya jembatan penyeberangan. Mereka orang udah terbiasa dengan melewati jalan itu, walaupun sekarang jalannya udah jalan tol, tetapi mereka itu tetap kayak ya udah, saya biasanya lewat sini dan bakal tetap lewat sini kayak gitu. Karena itu tadi, masyarakat yang melewati jalan tol itu tuh mereka udah kayak ketergantungan kayak gitu, merasa dirinya tuh ada di bagian dari area tersebut kayak gitu loh, karena sering lewat situ kayak gitu. Baik, selanjutnya yaitu keterkaitan pemetaan kognitif dengan perencanaan. Pemetaan kognitif akan mudah terbentuk apabila suatu daerah memiliki perencanaan yang baik dan dapat dilakukan pengawasan lingkungannya. Contohnya seperti pembuatan kampus. Misalkan nih, saya mau bangun kampus. Nah, tetapi bangun kampus itu tanpa campur tangan arsitek. Jadi suka-suka saya mau musola ini mau saya taruh di samping kantin, terus juga kamar mandi ini mau saya taruh di samping musola, seperti itu. Tapi itu kan akan terlihat berantakan kayak gitu kan. Pemetaan kognitif kita jadi kayak susah untuk menggambarkan, untuk mengingat musola sebelah mana sih, kantin sebelah mana kayak gitu kan. Itu tanpa ada perencanaan yang matang, perencanaan yang bagus kayak gitu kan, tanpa ada tata letak yang rapih kayak gitu. Nah, beda dengan apabila yang merancang itu sebuah arsitek. Karena apa? Karena arsitek itu sudah mempunyai kemampuan sendiri untuk mengatur tata letak sebuah bangunan, sebuah kota, sebuah rumah kayak gitu kan. Bisa jadi arsitek ini nanti akan menaruh musola di jauh dari keramaian, karena di musola ini kita butuh sholat untuk khusyuk kayak gitu kan, dan juga gedung kuliah yang khusyuk yang jauh dari keramaian karena kita butuh untuk konsentrasi seperti itu. Karena perencanaan suatu pembangunan ataupun kota ataupun rumah itu menentukan bagaimana kita bisa ingat, bagaimana kita bisa punya peta kognitif tersendiri kayak gitu. Kalau misalkan perencanaannya saja sudah ruwet kayak gitu kan, kita juga jadi sulit untuk mengingat, jadi peta kognitif kita juga jadi kayak nggak terarah kayak gitu kan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Sekian, terima kasih.